bisa di play. Oke. Belum play. Kayaknya sih udah. Oh, udah. Oke, ya betul ya. Oke, selamat siang betul. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih waktunya betul ya. Kita ketemu lagi, sharing lagi di pendampingan individu yang ketiga. Ini berarti kita masuk di bulan ketiga, nanti kita akhiri dengan luka karya 3. Kemudian kita masuk ke pendampingan yang keempat. Dalam kegiatan pendampingan yang ketiga ini ada 3 item poin yang harus kita sharingkan. Pertama terkait dengan hasil survei 360 derajat. Nanti divisinya silakan disampaikan. Kemudian poin penting dari hasil survei itu apa? Tentunya di dalam survei itu ada kritikan, ada masukan, kira-kira yang perlu diperbaiki dari peserta menurut hasil survei ini apa aja. Itu dari 4 hal ya, 4 komunitas. Yang pertama dari kepala sekolah, nanti hasilnya secara terpisah seperti apa, kemudian dari rekan sejawat secara terpisah seperti apa, dari siswa seperti apa, dan dari diri sendiri kebetulan seperti apa. Di 4 itu nanti silakan betul jelaskan. Itu satu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait dengan rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional atau disebut dengan KSE. Jadi nanti dari KSE ini silakan betul mungkin sedikit sampaikan terkait dengan praktek di lapangan seperti apa yang sudah dilakukan dari metode stop dan hal yang lainnya, kemudian kendalanya seperti apa dan upayanya seperti apa. Poin yang kedua. Poin yang ketiga kita sedikit mendiskusikan terkait dengan karya yang kedua kemarin, yaitu program Bagja mengenai visi dari kurikulum tersebut yang sudah disampaikan waktu kita PI yang kedua. Nanti coba progresnya seperti apa, kendalanya apa, dan solusi dalam menghadapi kendala itu apa. 3 poin itu yang nanti akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Namun sebelumnya saya ingin sedikit dengar dari Bu Ketut kaitan dengan pembelajaran melalui LMS yang sudah 3 bulan berjalan. Silakan disampaikan kira-kira evaluasinya seperti apa, kendalanya seperti apa terkait dengan pembelajaran via LMS. Kalau untuk LMS-nya sendiri, Pak, sampai saat ini belum tidak ada permasalahan dari saya. Hanya beberapa kali memang LMS itu sempat error, lalu tapi cepat teratasi, Pak. Errornya itu memang di aplikasinya apa? Di aplikasinya kemarin. Kalau sinyal aman ya? Aman, Pak. Beberapa kali saya buka LMS ketika ingin mengupload tugas error, tapi langsung ini siapa Mbak? Siapa sih namanya yang dari PGB? Adminnya langsung menginformasikan Bapak Ibu ada beberapa kendala dan tolong apa sih nanti bisa diupload kembali. Hanya saja yang menjadi masukan saya ketika kemarin ini Pak post test yang 2.1 kalau nggak salah. Nah post test itu kan kemarin serentak. Nah itu error. Tapi sempat masuk nggak hasilnya? Hasilnya saya masuk, tapi ada beberapa teman seperti contohnya Bu Eni, beliau sebenarnya tidak mengerjakan tapi tiba-tiba sudah terisi dan mau submit juga tuh lama waktunya. Kemarin juga saya gitu Pak kendalanya. Kemarin saya ngerjain sampai batas akhir waktu belum play. Belum. Pada akhirnya admin juga menginformasikan akhirnya ada perpanjangan waktu kembali. Mungkin untuk masukannya ketika ada post test itu bisa kalau memang servernya nggak bisa untuk serentak di apa sih Pak ada waktu ya itu sih masukan yang kemarin terkait post test ya server post test kemarin yang terganggu sampai beberapa kali keluhan. Kalau terkait dengan modul yang dipelajari ada masalah? Untuk modul yang dipelajari tidak ada Pak, materinya sudah menarik, terdiferensiasi, ada video, terus ada kasus, sangat menarik. Sebelum kita ke modul 2, di modul 1.3 ada hal yang perlu disampaikan kaitan dengan visi kemarin? Kalau untuk di modul 1.3 terkait visi dan prakarsa perubahan grup penggerak tidak ada sih Pak. Ada ya, aman. Bisa tugas-tugasnya aman? Ya aman. Tempat kaitan dengan budaya positif juga aman. Untuk aksi nyatanya juga sudah saya terapkan di kelas, membuat keyakinan kelas, lalu mengadakan restitusi juga sudah saya lakukan dengan beberapa anak.
dan ternyata berhasil sih. Jadi poin dari 1 dan 4 itu kan bagaimana kita bisa mengubah dari mengenai aturan yang dilaksanakan secara terpaksa dibuat sebuah kesepakatan yang dilaksanakan secara sukarela. Kemudian ketika kita menyikapi sebuah permasalahan, gunakan sendiri restitusi, baik dengan siswa, kalau jadi pimpinan mungkin dengan bawahan, itu juga bagus ketika kita menggunakan sendiri restitusi. Baik, artinya modul 1 aman lah ya. Untuk berikutnya kita masuk di poin inti. Jadi di poin inti ini seperti yang saya sampaikan, pertama terkait dengan hasil survei 360 derajat dari 4, yang mungkin 3 itu coba dijelaskan masing-masing kira-kira apa yang menjadi kritikan mereka terkait dengan kompetensi Bu Ketut ya. Ini dari rekan saya dulu atau sudah dulu kelas dulu. Saya mulai dari Pak Tatak langsung Pak Ketut, ada Pak Tatak yang Ya. Jadi saya baca ya Pak Ya, ya. Soalnya saya nggak lupa juga ininya. Yang jelas untuk Pak Tatak yang perlu saya tingkatkan adalah rasa kepercayaan diri saya Pak dalam menyampaikan dan mempresentasikan suatu praktek baik. Jadi idenya masih kurang ya. Meningkatkan rasa percaya diri dari Pak Tatak. Terus dari masukan Pak Tatak kaitan dengan percaya diri itu, kira-kira Ibu punya pandangan seperti apa untuk meningkatkan kompetensi dari sisi itu? Jadi kalau untuk rasa percaya diri ya tentunya saya lebih berani lagi dalam menyampaikan pendapat. Kalau diberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pendapat, sebisa mungkin saya berani berupaya untuk menyampaikan pendapat, berbagi praktik baik dengan teman-teman. Dan siap diberi tugas tambahan. Iya, siap diberi tugas tambahan. Jadi memang di dalam Buddha itu ada satu katakanlah slogan lah ya, itu yang harus ada dalam diri, yaitu pantang tolak tugas. Jadi apapun yang diminta dari pimpinan, rekan sejawat ataupun dari murid kita, itu harus jangan sampai mengatakan saya belum mampu, saya belum bisa, itu pantang seperti itu. Nah itu harus diterangkan kaitan dengan pantang tolak tugas tadi. Memang public speaking itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tapi bisa untuk didalami. Kalau dipelajari bagaimana sih cara public speaking itu nggak ada teori itu. Tapi kita harus mencoba mendalami. Caranya apa? Ya tadi praktek. Jadi ketika ada sesuatu yang janggal, jangan dipendam, sampaikan. Mungkin sekali 2 kali ketika berpendapat itu ada rasa grogi down segala macam. Tapi kalau udah berkali-kali, ya biasa aja, enjoy aja. Yang penting kode etiknya ada. Contohnya antara atasan dan bawahan nih, ya boleh kita harus ngomong, harus kritis, tapi ketika mengkritis itu harus ada kode etik, mungkin bahasa yang lebih halus. Jangan sampai kita terkesan satu menggurui, yang kedua kita menceramai, yang ketiga jangan sampai terkesan melukai dalam hal kata-kata tadi. Itu harus diambil. Ya latihan, sering latihan. Bahkan ada yang bahkan saya lakukan itu, kita sering ngobrol di depan cermin untuk melihat bagaimana kita public speaking tadi itu ya untuk dari kepala sekolah. Jadi PB-nya Bu Ketut harus ditingkatkan lagi dan harus pantang tolak tugas, semua tugas siap. Berikutnya rekan sejawat mungkin ya. Untuk rekan sejawat sendiri perilaku yang perlu ditingkatkan ya sama Pak sebenarnya, hampir sama. Jadi jangan takut, jangan ragu dalam mencoba hal-hal baru. Ini salah satu rekan saya, Anastasia Yuliana. Jadi berarti dari segi itu dibacanya Bu itu masih kadang-kadang ragu gitu ya, untuk membuat terobosan-terobosan itu ya. Memang kadang senioritas, kadang-kadang kita merasa belum senior, sedikit itu ada yang lebih senior, jadi itu harus dibuang. Makanya salah satu bukti bahwa kita ini berhasil adalah bisa membuat simpatik orang. Bukti bahwa kamu simpatik adalah setelah kita ada yang mengikuti jejak kita. Makanya ini tantangan dari Ketut, jangan sampai setelah Ketut angkatan 10, 11 dia nggak ada. Harus dimotivasi mereka. Jadi saya lihat kalau di tempat Bu Dian itu ada 5 udah bagus tuh. Dia pertama loh Pak katanya Pak ya. Nah, dia Kemudian pertama. orang pertama di Pertama. SMK Negeri 4 itu dan ternyata banyak. Ya, saya itu dia 5, dia cerita kamu pasti nggak mau. Kelemahannya itu tadi dia kadang nggak percaya diri ketika di forum. Padahal percaya itu kunci buat dia itu meyakinkan.
kalau tempatnya Bu Nova, tapi kalau Bu Nova itu udah pegang ya kayak dia ada seolah-olah dia kayak kepala sekolah karena dia kurikulum terus semua pekerjaan itu handle dia. Tapi ini kayaknya baru 3 lah yang ikut kejadian. Ya kalau masalah kerja diri nggak ada, dia cuman lebih ke pembelajaran yang inovatif lah yang ditekankan ke guru sama kepala sekolah. Baik, jadi intinya kalau untuk rekan sejawat kebanyakan juga gitu ya. Hampir semuanya seperti itu sih Pak. Keras lebih percaya diri, terus menjaga emosi, emosional. Tapi kalau saya emosionalnya ini sih Pak, saya tuh memang terkenalnya tuh kalau ngomong sama anak itu agak teriak gitu. Tapi teriaknya mereka tuh jadi terkadang ada anak yang sambil bercanda sih, kadang Bu jangan teriak-teriak dong, jangan ini loh, ini pusing loh Bu kan. Kadang anak-anak kalau dia ribut kita harus lebih keras, apa sih Pak, intonasinya lebih ini lagi. Ya, kalau salah ya akhirnya kita tidak didengarkan. Mungkin itu. Kadang teman-teman kan lihatnya apa marah gitu. Besok lagi berarti sistem teori stop itu diterapkan coba biar nggak capek. Kalau lebih pada dibu gitu, stop. Kalau saya biasanya tepuk satu kan gitu, tuh habis itu terus stop. Coba tahan dulu, tarik nafas, nanti lah kita bahas di sesi yang kedua. Baik, itu refleksi. Kalau untuk siswa gimana? Kalau untuk siswa, mungkin yang poin yang tidak pernah saya lakukan di sini ya Bu Pak. Dan setelah saya lihat hampir sama penilaian mereka, saya tidak pernah mengajak guru lain untuk melihat cara mengajar saya. Belum ada supervisi. Ya seperti akademik lah ya. Itu nanti dia diterapkan. Memang perlu tuh alat akademik. Ya supervisi itu kadang-kadang ada yang real, ada yang nggak enak. Kalau saya pada saat kemarin saya sampaikan ke tim PKG kita, jadi buat 2 laporan. Yang pertama, real bagaimana cara mengajar guru tersebut, apa adanya dalam sisi orang yang mensupervisi tadi. Yang kedua, laporan yang sifatnya kita bawa ke dinas, karena nggak mungkin kan yang kira-kira kita ungkap aib pribadi kan itu udah tak buat kayak gitu. Jadi dia kan ada namanya tim PKG ya, guru yang menggunakan supervisi tadi. Saya tetapkan kayaknya kalau udah diajaran belum yang pra observasi sama pasca observasi. Yang itu ya coaching ya. Coaching gitu. Coaching. Kayaknya di modul 3 ya. Di modul 3 Pak. Tapi kemarin kan teman saya ada yang ini siapa Bu Santi. Kan angkatan 8 sudah ke ini. Jadi saya tahu oh besok harus ini yang saya lakukan. Iya, namanya supervisi akademik gitu. Dan kebetulan dia coaching saya Pak. Iya. Jadi ada namanya pra observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Jadi kalau dalam guru itu nggak ada namanya observasi yang atau kalau setelah supervisi ya itu yang tertekan. Jadi memang dia minta, kalau dong saya di supervisi, saya di observasi ketika saya jadi kekurangan saya apa itu penting. Kadang-kadang kita pede aja selama ini ngajar bertahun-tahun puluhan tahun nggak pernah kita minta pendapat orang lain saya ngajarnya gimana sih. Nah itu yang disebut dengan KSN nanti akan kita bahas. Kadang-kadang kita ini asik dengan diri kita, nggak lihat diri kita ini diasikin nggak sama orang lain. Nah, itu nanti harus ada kritik-kritik yang harus kita lihat. Kemarin tanggapan pengawas juga bagus kok. Bagus ya. Kebetulan masuk kelasnya begitu Terus kita sama dengan ya. Nah, itu berarti dalam sisi lain mungkin kalau sisi baiknya memang kita ini kalau bisa malah nggak sadar. Nanti tambah kita ini nggak mau berbenah diri ya. Nanti coba betul nanti ya minta anak-anak untuk saya ini ngajarnya bagaimana itu nggak apa-apa. Kalau udah bagus semua ya udah tinggalkan. Ya lebih enjoy. Baik untuk diri sendiri sekarang. Jadi menurut Dokter pribadi setelah melihat kondisi ini dan itu ada lembar observasinya itu setelah disurvei terkait dengan kompetensi diri menurut Dokter diri gimana? Sisi mana yang perlu ditingkatkan? Sisi yang perlu saya tingkatkan itu terkait ini kali ya Pak, manajemen diri Pak, pengolahan waktu. Dan saya ini orangnya mudah stres Pak, artinya ketika ada tugas banyak, jadi kadang tuh saya sampai malam nggak ingat waktu sih istilahnya, sampai selesai itu dulu, kalau sudah ini baru saya aman. Jadi terkadang kalau belum selesai tidur pun nggak nyaman gitu. Kayak menyiksa diri saya sendiri gitu loh, kayak manajemen waktunya. Sebenarnya waktunya masih bisa sih, cuma kalau saya orangnya tipenya kalau
harus selesai ini harus selesai. Saya ada target gitu sih Pak, tapi terkadang bikin badan saya sendiri yang nggak enak gitu sih kalau untuk manajemen pengelolaan diri, stres juga. Tapi dengan belajarnya kemarin apa sih teknik ASE tadi kemarin, oh gini misalnya sekali-sekali kita stop, relaksasi gitu sih, sudah mulai saya praktekkan. Nah itu teori stop itu yang penting. Jadi intinya stop ini kan kita tarik nafas, angan-angan. Saya ngapa sih kayak gini? Kok mau amat capek kayak gini? Padahal target saya kan ini, kok saya masih bisa. Masih bisa sebenarnya. Sama di depan rumah mana ya? Sama pesen ya? Sama siapa? Saya bisa lihat. Bisa. Sama siapa? Iya, pas. Oh, tunggu aja itu di depan tuh ada kelapa muda, es kelapa muda itu. Depannya itu. Itu mobilnya belakang saya ya? Oh ya udah. Itu sambil udah ada pondok es kelapa muda tunggu situ ya. Saya masih ada saya. Itu dibuka kan es kelapa muda itu ya? Buka. Baik. Kaitan dengan yang diri sini tadi, intinya sampean harus banyak menerapkan yang KSE. Stop tadi. Jadi ketika lagi duduk itu kalau usah ini tutup buku. Ya kalau di agama sebenarnya dengan agamanya masing-masing ada itu. Tapi kan kalau teori ini kan sifatnya umum nih, nggak menjurus ke agama, maka dia disuruh berhenti. Kalau itu kan kayak toko posisinya gitu kan, tarik nafas, kemudian suruh tangan yoga. Sebenarnya kalau agama itu ada sih Pak yoga, tapi saya jarang beryoga. Tapi poin pentingnya sebenarnya kita cuma disuruh mengangkat tangan, relax, santai. Ya nih, yang biasa rokok kalau rokok, Iya. rokok, ngopos ya aku pusing-pusing amat. Ya besok kan masih bisa. Nah itu untuk mengurangi stres. Nanti akan kita bahas di posisi yang kedua. Baik, jadi 360 derajat survei tadi sudah kita bahas. Yang garis besarnya sekali lagi Bu Ketut ini harus banyak berlatih untuk public speaking dan diri tadi. Yang kedua, Bu harus percaya diri. Caranya bagaimana? Dengan merasa kita ini harus berbuat untuk orang lain. Jangan sampai kita ini hanya gara-gara kita nervous sehingga kita nggak kepake. Ini kan merugikan diri sendiri. Jadi harus benar-benar pede. Intinya apa? Saya yang penting baik. Saya yang penting nggak melanggar aturan. Insya Allah itu sudah jadi motivasi tersendiri bagi kita. Kita poin yang kedua kaitan dengan ini ya KSE seperti yang tadi kita bahas. Dalam penerapan KSE atau PSE pembelajaran sosial emosional, sejauh mana pemahaman Bu Ketut coba disampaikan dan apa yang sudah diterapkan baik di kelas maupun dengan rekan sejawat. Kalau untuk KSE sendiri kan sebenarnya tujuannya untuk kesejahteraan psikologis ya Pak ya, lebih dimana ada memang harus tahapnya. Yang pertama yaitu yang pertama lah kesadaran diri dulu. Habis kesadaran diri terus manajemen diri, setelah manajemen diri baru kita nanti bisa kesadaran sosial. Kesadaran sosial, setelah kesadaran sosial itu relasi ya Pak ya. Habis relasi nanti larinya ke bertanggung jawab untuk mengambil keputusan bertanggung jawab. Jadi kelima tahap itu harus dilaksanakan dan harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan psikologis tadi. Nah untuk anak sendiri tujuan kesejahteraan psikologis itu untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak terkait pembelajaran. Jadi anak itu tidak hanya secara akademis saja, tapi mereka tahu makna dari proses pembelajaran itu. Nah, terus dalam aplikasinya sendiri untuk menerapkan KSE itu tanpa kita sadari, KSE itu bisa terintegrasi dalam mata pelajaran. KSE juga KSE itu bisa terintegrasi dengan mata pelajaran, bisa dilakukan secara terbuka atau eksplisit, pengajaran eksplisit. Terus KSE juga bisa dilakukan dengan budaya sekolah, dan KSE juga bisa dilakukan dengan kita menjadi teladan dalam komunitas seperti itu. Terus dalam penerapan KSE tadi yang masih mengganjal di diri Bu Ketut apa? Kalau untuk penerapan KSE yang masih mengganjal
Sebenarnya tidak ada sih Pak. Karena tanpa saya sadari sebenarnya untuk belajarnya sendiri di kelas itu ternyata saya sudah menerapkan pembelajaran KSE atau pembelajaran sosial emosional. Contohnya ketika saya belajar, ketika anak bosan, ice breaking, terus mereka yaitu kadang relaksasi pernah, tapi memang yaitu KSE-nya ke diri saya sendiri sih Pak kadang-kadang. Apalagi saya di jam siang terus ngajarnya anak IPS ya, IPS kelas 12, apalagi aduh anaknya Pak luar biasa, sana sini kayak ngajar anak PAUD nggak bisa diem. Kadang justru yang harus mengelola itu dari saya karena keceplosan aku sih agak teriak gitu. Tapi sekarang sudah mulai saya udah sabar. Sekarang saya ngajak mereka, ayo maunya di mana biar kalian ini Bu ice breaking. Tanpa disadari sudah melaksanakan KSE. Jadi poin penting dari KSE adalah kita banyak merenung. Jadi poinnya banyak merenung lah. Perenungan itu dengan tujuan satu, yang 5 tadi. Apa tadi? Kesadaran diri, terus manajemen diri, kesadaran sosial, relasi tadi, terus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dia disuruh mikir, saya ini posisinya sebagai apa sih? Saya sebagai apa? Kemudian saya ini untuk orang lain apa sih manfaatnya? Setelah dia paham bahwa dia itu sebagai apa, manfaatnya apa, dia pikir saya harus bagaimana sih? Nah itu namanya mulai bangun relasi. Setelah harus bagaimana dia menerapkan, oh saya berarti akan seperti ini. Sebenarnya itu aja. Makanya jangan sampai dalam satu pembelajaran penuh dengan siswa itu kita dalam satu titik tidak pernah melaksanakan KS itu wajib. Jadi umpamanya di awal, anak sebelum belajar coba sih kita diam sejenak, bayangin siapa sih orang yang paling kalian cintai. Nah itu udah KSE. Coba bayangkan kalau orang yang kalian cintai itu kalian kecewakan, seperti apa coba? Kalau dikecewakan, bayangkan nanti kamu kalau dikecewakan seperti itu kamu akan seperti apa? Nah itu aja. Atau di tengah-tengah sudah selesai, oke dulu kita santai dulu yuk, santai duduk semua. Coba kita pikirkan orang tua kita sekarang lagi ngapain. Terus orang tua kita ke sini terus mau minta agar kita apa? Terus kamu udah berbuat apa sih untuk orang tua? Nah, sentuh hal-hal yang memang dia ini merasa iba dengan hal tersebut. Nah, satu lagi, anak bayangkan kalau seandainya kalian ini sudah capek-capek sekolah kayak gini, ternyata pulang nggak dapat apa-apa. Kira-kira kalau kami orang tua, ya enggak, orang tua udah biayain kita. Nah, jadi membawa ke arah anak situ itu namanya KSE. Jadi kita nggak usah terpaku dengan teori yang mendetail itu, nggak usah terpaku. Yang penting kita sadar bahwa setiap proses pembelajaran kita harus berupaya untuk merenung, baik untuk siswa maupun untuk diri kita. Sama saat kita lagi pening, berhenti sejenak. Ngapain sih capek-capek? Toh saya hanya bisa berproses, yang menentukan masa depan dia bukan saya. Nah, mulai semangat. Itu ya poin KSE seperti itu. Lanjut kita ke bagja. Di lokakarya yang kedua, yang kedua kita sudah singgung visi guru penggerak, prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Kira-kira dalam prosesnya selama 1 bulan terakhir ini apa yang sudah Ibu terapkan kaitan dengan mewujudkan visi dengan alur bagja ini? Sudah saya terapkan Pak, terutama di kelas. Kebetulan kan terkait ini visi saya kan yang saya singkat Prambanan itu pembelajaran ramah anak, meningkatkan berpikir kritis, aktif dan mandiri. Saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran yang inovatif, yang berdiferensiasi, yang meningkatkan daya kritis anak, dan hasil yang mereka dapatkan itu sangat inovatif sekali Pak. Salah satu produknya ada sih Pak, nanti mungkin saya bisa lihatkan. Dan kebetulan kemarin juga Pak Awet datang mensupervisi dan lihat berhasil, kreatif sekali anak-anak dalam membuat produk yang mereka hasilkan. Produk yang mereka hasilkan juga disesuaikan dengan berdiferensiasi tadi Pak. Ada yang buat nyanyian lagu, ada yang membuat up book gitu. Jadi dilihat nanti ada gambar timbul gitu. Jadi sangat inovatif, dan kemungkinan nanti untuk pengalaman belajar mereka ini, kalau untuk ramah anak ini kan salah satunya adalah adanya pembelajaran
di luar sekolah, pembelajaran tersebut bermakna bagi anak. Nah kebetulan kalau bulan 1 saya dan beberapa teman saya yang CGP Bu Santi, bulan 1 ini kami akan mengadakan program live in Pak. Gimana programnya? Program live in itu untuk kelas 12, jadi anak nanti 3 hari. 3 hari ini kita tinggal di rumah warga. Nah, terus di sana kita melihat aktivitas kegiatan warga seperti apa dan kita belajar dari warga seperti itu. Selain itu nanti ada di kegiatan itu ya kita juga memberikan sosialisasi, lalu kita memberikan, jadi anak nanti dibagi, ada yang nanti dia ke sekolah, ada dia pelayanan kesehatan bersama Mardi, nanti bersama Mardi juga rencananya. Terus nanti ada juga mereka ke bisnis masyarakat gitu. Jadi nanti anak dibagi-bagi pengalaman belajar, tapi mereka menginap 3 hari Pak. Dan itu untuk kelas 12 kebetulan saya juga wali kelasnya. Dan saya mungkin nanti akan menyelipkan beberapa materi geografi terkait, kebetulan kelas 12 kan ada tentang desa swadaya swasembada, mungkin saya akan selipkan di sana. Jadi harapan saya pembelajaran Prambanan ramah anak ini dapat meningkatkan berpikir kritis itu di luar kelas juga akan tercapai dengan program bikin gitu Pak. Jadi nanti kan ada memang setiap tahunnya di sekolah itu ada program bikin, tapi sebisa mungkin saya memanfaatkan aset yang ada di sekolah, program bikin itu diselipkan dengan materi pembelajaran saya. Kelas berapa itu? Kelas 12. Kelas 12. Ya. Itu nanti lebih lagi dimasukkan di kurikulum ya. Kurikulum bahwa di SEMAS ini ada program bikin. Kemudian targetnya apa dari 6 profil belajar Pancasila ini, apa yang mau diinginkan. Kemudian kalau melihat dari apa yang digagas tadi, hambatan yang mungkin dirasakan atau akan dirasakan kira-kira apa? Yang jelas ya kolaborasi dengan teman-teman ya Pak ya. Bukan sejawat ya. Jadi membuat satu pemikiran yang sama, menyatukan persepsi yang sama. Itu yang kayaknya masih perlu proses gitu. Iya. Terus upayanya gimana untuknya biar itu bisa? Yang jelas saya berkomunikasi dengan teman-teman yang memang sudah ditunjuk jadi panitia. Kalau saya sendiri kan bukan panitianya Pak, tapi saya jadi wali kelas yang mendampingi anak besok saat ini. Tapi sebisa mungkin saya akan di bagian pendidikan. Nanti kan ada anak di bidang pendidikan. Mungkin saya nanti akan meminta waktu menyampaikan pendapat saya, mungkin bisa diselipkan terkait materi geografisnya. Jadi anak bisa menyampaikan apa yang mereka dapatkan di sekolah untuk di lingkungan masyarakat seperti itu. Yang jelas komunikasi yang dengan mempresentasikan. Iya, komunikasi dengan teman. Memang ini program baru itu kadang-kadang kalau kita nggak intent dalam berdiskusi, sharing, coaching sama rekan-rekan sejawat, persepsinya beda. Ada yang mungkin ilfil, ada yang mungkin apa sih repot amat, apa sih tujuannya. Nah itu kelemahan seorang pimpinan atau kita membuat program kadang-kadang mendiskusikan, ngobrolkan itu nggak telaten gitu. Yang akhirnya yang timbul itu tadi salah persepsi. Jangankan yang males, yang kita masih selalu intent ngobrol aja kadang mereka masih ilfil karena dari sekian banyak, katakanlah di sini ada 70 guru itu bisa paham 90% itu udah bagus. Sekali lagi kalau berprogram memang yang terpenting itu sosialisasi. Tapi program yang sudah berjalan Pak, saya lupa. Kemarin kan ada EduFair di Semak. Tanggal berapa itu kemarin? Saya dan beberapa rekan itu kan mencetuskan di dalam EduFair ini kita mau mengadakan Sains dan Sosial Expo. Dan itu sudah berlangsung dan ternyata sukses. Untuk Sosial Expo-nya sendiri saya buka stand geografi. Di sana saya memberikan pemahaman kepada beberapa anak. Terus kita membuat simulasi gempa, alat deteksi tsunami, terus tsunami kecil gitu. Jadi bagaimana simulasi tsunami terjadi, batuan, letusan gunung api, dan kebetulan kan undangannya itu ada anak SD, SMP, dan beberapa gerakan guru GMP juga saya undang, dan ternyata program tersebut berhasil seperti itu. Itu yang sudah saya laksanakan terkait pembelajaran ramah anak meningkatkan berpikir kritis arti dan memilih dengan diadakannya
Sosial Expo pada saat event EduFair sudah dilaksanakan. Jadi nyusup di event itu. Hmm. Ya, itu bagus tuh. Ya, emang kadang kita ini nggak perlu egois juga bahwa Iya. kita harus Iya. normal. Makanya saya memanfaatkan aset itu kan Pak, yang ada event sekolah, jadi udah masukin aja di sana. Karena kalau nyolong itu ya menyatukan persepsi tadi itu loh dengan sekian banyaknya. Karena kita capek-capek bekerja udah ada kata-kata yang tidak nyaman juga itu bikin males. Ya intinya yang penting di Bagja ini harus terstruktur semua program dan harus arahnya itu jelas. Kan Bagja ini pertama kan buat pertanyaan, jadi jangan kira-kira saya punya program apa sih? Kalau program ini berjalan nggak sih? Ya anak-anak sikat aja itu namanya buat pertanyaan. Kemudian ambil pembelajaran dengan hal seperti ini yang pernah terjadi kira-kira bagaimana pengalaman ada yang buat program ini apa sih yang terjadi kalau seperti ini, ya itu namanya ambil pembelajaran. Kemudian jabarkan rencana jaga mimpi. Jadi mimpinya itu apa, saya ini mau buat ini, pinginnya seperti apa. Nah mimpi itu harus sinergi dengan profil pelajar Pancasila, karena itu yang akan kita targetkan. Kemudian jabarkan rencana saya untuk menggali mimpi ini apa, harus terstruktur. Itu yang simpel-simpel aja, sebagian itu yang buat yang simpel. Makanya saya pengen buat anak ini banyak sering ngajak diskusi gitu lah. Nah itu nanti dan dibakjain bisa aja. Atur eksekusinya apa? Pancing konten-konten yang buat dia ini berpolemik sehingga dia mau ngobrol. Nah itu kan simpel. Jadi sebenarnya semua ini kadang-kadang kita bingung itu karena memahaminya terlalu letterlock. Harus ini. Tapi sebenarnya dikorelasikan ke bentuk yang lain itu bisa. Intinya bahwa kita ini ketika membuat program itu harus dilihat dampaknya dulu. Dampak itu dari mana? Dari ambil pembelajaran kami. Kira-kira kepiye, caranya piye, nah yang simpel-simpel. Itu yang terpenting bagi kita. Dan sebenarnya banyak yang sudah kita terapkan, namun kita nggak sadari bahwa itulah sebenarnya Bagja kita. Oke, betul dari segi konten sudah tiga itu tadi sudah terjaringkan. Poin-poin yang perlu betul evaluasi lagi dari tiga tadi, yang pertama tadi terkait dengan umpan balik, betul sudah melihat kondisinya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana betul bisa banyak memperbaiki diri dari refleksi yang sudah kawan-kawan sampaikan, kepala sekolah sampaikan, murid sampaikan, dan dirasakan juga oleh betul. Kaitan dengan KSE seperti tadi yang saya sampaikan bahwa inti dari KSE adalah kita harus sadar, dan cara sadar itu kadang-kadang kita harus merenung. Iya, dalam bahasa kerennya apa? Merenung itu merefleksikan, ya diajak berefleksi. Jadi dengan menggunakan musik, kalau itu kan harus pakai musik, kata-kata. Itu nanti ya kalau kita letterlock terus sakau kayak gitu repot. Yang simpel aja. Yang penting pikirkan diri sendiri, tarik nafas, itu kan cara untuk salah satu untuk bagaimana kita bisa relaksasi. Tapi ya masing-masing kan, relaksnya dengan musik. Ada dengan kalau agama Islam baca Quran, baca kitab, dengan sholat, dengan kita apa itu kan masing-masing. Kemudian dari Bagja sekali lagi, yang penting di Bagja ini intinya seorang guru harus punya satu program. Dan program itu dilaksanakan dengan Bagja. Tahapannya cari yang simpel-simpel aja. Dijawab sendiri aja buat pertanyaannya apa, 2 atau 3 aja. Dan itu diterapkan dalam kegiatan baik berdiri sendiri atau menyusup. Menyusup itu apa? Berarti masuk dalam program sudah jalan. Itu betul 3 item. Kemudian besok siapkan aja untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang ada nilai KSE-nya. Siap-siap aja kalau besok semuanya diminta untuk maju untuk sebagai guru ya nanti siap gitu aja. Nanti APP-nya itu atau modulnya bisa dibawa. Sudah siap Pak modulnya? Sudah Pak, ini. Ada perenungan juga yang Bapak. Ini sebenarnya sebentar lagi ya Pak ya. Ya, oke. Apa sih? Ini kan udah modul 2 kan udah sampai 2 terus 3. Iya.
Teman saya udah cepet benar kata dia. Istilah cuma kalau sampai ditunda berarti yang mundur ya Pak. Ya mundur diikuti. Kamu jadi ikut tadi kan? Ini Pak saya belum ngomong sama Kevin karena saya nggak berani. Tapi udah ada itu. Hah? Udah itu. Saya kan tidak penempatan itu Pak. Saya kan bisa. Oh udah ya. Cuma ya ini lah yang jadi saya risaukan. Hmm. Karena saya mau ngomong sama Kevin kan sudah ada surat edaran harus resign. Kalau saya bilang sekarang, akhirnya saya disuruh resign karena saya lagi ada program ini kan Pak. Pasti nanti bermasalah. Makanya saya tuh nanti ngomongnya kalau sudah positif penempatan. Jalan. Ya, kalau misalnya saya disuruh resign kan maksudnya ada waktu mundur itu loh Pak istilahnya kan. Pendidikan Sampai ini selesai. Hah? Sampai ini selesai. Ya, tapi kalau misalnya mundur Gimana tuh? Gimana? gimana? Gimana tempatnya? Itu Pak, kan mundur yang lain tes Pak, yang kedua ketiga kan tes gitu. Nanti salah satu yang tes satu itu kan ditempatkan bareng yang tes ini. Jadi saya belum tahu dapetnya itu di mana. Harapan saya sih dapetnya di Miku. Jadi kan masih sama Pak Ali di mana masih Takutnya tercover. sebenarnya masih bisa kita kerja sama saja di sana, tapi saat PI kita sih kita nggak bisa jaga itu sehingga sampai Bisa selesai. Pak ya. Bisa. Ya dengan saya nanti SPP di saya dan kalau tetap bisa kita jaga. Saya lagi ngobrol sama kakaknya. Untuk sementara ini saya belum ngomong sih Pak. Kalau nanti ini aja kalau udah ini sama Kalau sudah pasti Pak. kalau saya nggak mau tapi ya ya kalau terus harus saya ke sana minimal saat saya PI di kesempatan dulu masuk ke ruangan ini lah ya saya minta maaf akan juga kan ya sampai selesai harusnya bantu lah udah nggak bilang makan di sini masalah apa juga saya bantu kenapa kalau sama ya kiranya itu berat kita kalau sama yayasan Nanti aja Pak karena saya belum pasti di pasti sama dia dulu ya sekian saya tolong dibantu ini Oh Pak, ini Pak. ya kita foto dulu saya ditunggu juga Oke, Pak. yang di sini mungkin bisa sama skripsi